Allahi tawakkalna Allah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa uthukum ala ta'atihi la'alana minal muflihin. Yang kami hormati Majelis Pengendali Asrama Pelajar, Mudabir wa Mudabiroh, Manajemen Pendidikan yang hadir pada kesempatan hari ini, serta sahabat-sahabat guru Az-Zaitun yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tarikh 23 April 2022 kita dapat memulakan tugas di masa cuti santri belajar di masyarakat dalam kondisi sehat walafiat. Kita syukuri bersama ya, dan insya Allah sahabat-sahabat semuanya tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Semangat semua sahabat-sahabat. Ya, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena arizku min haitsu la yahtasibnya itu turun satu demi satu ya. Pertama, cuti dijabah, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, kemarin tiba-tiba rekening kita terisi gitu kan ya. Kemudian nanti insya Allah insentif berkenaan dengan panitiaan baik irsyad maupun ujian akhir ini pun sedang diproses oleh majelis guru. Kemudian juga nanti setelah selesai kembali dari tugas belajar di masyarakat, kita melaksanakan pembelajaran, dilanjutkan dengan ujian, insya Allah itu juga ada insentifnya. Kemudian setelah itu menerima santri baru, insya Allah ada insentifnya juga. Ya, jadi kita insya Allah tetap semangat sahabat-sahabat ya. Belum lagi kalau kita menghitung nanti Idul Adha ada tambahannya juga gitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersemangat. Seperti ini kurang menggelegar suaranya. Ya. Ya. Jadi semuanya sekali lagi mari kita laksanakan tugas kita dengan semangat ya. Karena pesan dari Ketua Majelis Guru bahwa tugas di masa cuti ini nilainya sama dengan tugas kita sehari-hari membimbing santri, mendidik santri-santri kita ya pada saat hari-hari biasa, pembelajaran di kelas, pembelajaran atau pembimbingan di asrama. Nah, maka nilai tugas di masa cuti ini nilainya adalah sama. Maka dimohon kepada semua sahabat ya agar tidak dinafikan tugas kita ini ya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan tugas hanya sekedarnya ya. Yang penting kalau di ketentuannya itu jam 7.30 sampai jam 15.30 ya sudah, yang penting saya ada di tempat nongkrong diam saja jam 7.30 sampai jam 15.30 di asrama atau di manajemen pendidikan atau di tempat tugas yang lain. Hanya diam saja, jangan seperti itu ya. Ikuti semua arahan-arahan dari tempat yang memberikan tugas. Nah, dominan tugas kita seluruhnya itu ada di asrama, sebagian kecil ada di manajemen pendidikan dan instansi lain seperti Kosmas ya. Maka kepada seluruh sahabat-sahabat semuanya agar mengikuti arahan-arahan dan pembagian tugas yang disampaikan oleh penanggung jawab di masing-masing tempat bertugas ya. Tadi sudah diarahkan untuk di asrama ya berkenaan dengan kebersihan asrama ya, yaitu pembasmian kuman penyakit di kasur atau di lingkungan kamar asrama, serta penertiban dan penataan taman serta bakti lingkungan ya. Begitupun juga nanti bagi sahabat-sahabat yang bertugas di manajemen pendidikan, itu pun juga nanti mengikuti arahan dari pembagian tugas dari kepala madrasah ya. Kemudian selanjutnya
Ya, berkenaan dengan santri yang masih berada di dalam kampus, ya, kalau hitungan kasar dari pengurangan jumlah santri yang sudah berangkat dengan santri yang belum berangkat, itu kalau informasi atau data dari panitia perpulangan santri itu kisaran ada 124 santri, ya. 75 santri yang belum lunas, 17 santri yang mukim, atau 18 santri yang mukim. Tadi di Mustafa ada satu lagi ya Pak Beni ya? Iya, dari Jambi. Dari Jambi. Kemudian di Fajar ada berapa santri? Satu. Berarti ada 18 santri yang mukim. Kemudian selebihnya ini menunggu pulang. Kemungkinan itu adalah anak-anak guru atau anak-anak sivitas yang berangkatnya bersama dengan orang tuanya pada saat cuti. Tapi nanti kita akan coba detailkan lagi karena fix jumlah santri ini harus jelas kita sampaikan atau kita akan laporkan kepada pimpinan kita yang terhormat Syekh Al-Zaitun. Ya. Nah kemudian arahan selanjutnya dari Ketua Majelis Guru, ya, untuk kegiatan Topo Broto, sholat Jumat, tadarus, sholat tarawih tetap berjalan, ya. Untuk manajemen pendidikan nanti agar mengatur kembali jadwal tadarus bila ada yang terjadwal dalam kondisi cuti. Ya, jadi ini agar diperhatikan. Ya, jadi selain kita melaksanakan tugas-tugas di tempat kita bertugas, ya, untuk tugas-tugas tadarus selama Ramadan ini tetap berjalan, ya. Nanti pada manajemen pendidikan nanti agar diatur kembali, dilihat apabila ada yang terjadwal dia tadarus tetapi dia cuti, ya. Kemudian selanjutnya untuk ketugasan di masa cuti ini, ya. Selain tadi kita melaksanakan tugas dari masing-masing instansi, ya, dan juga melaksanakan tugas rutin, ya, berkenaan dengan tadarus, ya. Ini pun juga kita harus melakukan pembimbingan kepada santri-santri kita yang masih berada di dalam kampus. Apakah itu yang terkendala karena keuangan ataupun yang memang dia mukim, ya. Kalau untuk santri yang mukim sejumlah 16 dari Malaysia, ini insya Allah mulai besok Senin, ya, Senin itu sudah dimulakan pembelajaran, ya. Jadi ada pembelajaran di kelas. Mungkin nanti ada beberapa guru yang tidak ikut briefing karena pembelajaran dimulakan pukul 7.00. Jadi briefingnya langsung di tempat bertugas, yaitu di Gedung Ali, ya. Nah kemudian santri-santri yang belum lunas atau belum dijemput, ya, selama dia masih berada di dalam kampus maka pembimbingan tetap berjalan, ya. Nanti silakan pada mudabir, ya, ini juga diatur bagaimana teknis pembimbingannya, ya. Artinya walaupun dia belum lunas itu jangan dibiarkan begitu saja keluyuran tidak jelas. Kita coba berikan pembimbingan pada mereka, ya. Kemudian kita juga perlu, ya, kepada sahabat-sahabat wali kelas yang memang anggota kelasnya itu ada yang belum pulang, itu pun juga terus dikomunikasikan dengan wali santrinya, ya. Diarahkan saja, Ibu, Bapak, ini adalah kesempatan yang jarang putra putri kita berlibur di waktu Idul Fitri, ya. Sudah beberapa tahun Idul Fitrinya di dalam kampus. Sekarang ada kesempatan, ayo Bapak Ibu segera dilunasi, ya. Atau jadi seperti itulah dibujuknya orang tua, ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ya ini saja begitu, di sini tidak jelas ngapain. Kemudian juga karena memang secara psikologis pasti ada perbedaan gitu, ya. Ketika dia tidak pulang,
karena dia belum lunas, mungkin ada perasaan, aduh saya tidak, mungkin ya ada saja mungkin yang tidak dianggap oleh orang tuanya mungkin. Ya, nah kalau mereka sudah memiliki kondisi psikologis seperti itu, kemudian tidak kita bina, tidak kita bimbing, tidak kita dekati, maka kasihan nanti akan berdampak buruk bagi mereka. Ya, nah maka dari itu ya sahabat-sahabat ya pada tim dari asrama mohon itu juga diatur fungsi-nya dengan baik. Ya, santri-santri yang masih mungkin atau belum pulang karena masalah penjemputan atau masalah pelunasan tagihan. Ya. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan kegiatan perpulangan santri. Untuk kegiatan perpulangan santri secara kepanitiaannya sudah selesai kemarin ya pada tarik 22. Ya. Total santri yang sudah pulang itu kisaran 4.284 santri yang sudah belajar di masyarakat. Nah maka untuk apabila nanti ada santri yang pulang atau dijemput pada hari ini sampai terusnya, nah maka manajemennya nanti diatur oleh asrama, langsung diarahkan penjemputan ke gerbang utara. Ya. Kemudian nanti dari pihak asrama melaporkan data santri yang pulang itu kepada tim sekretaris panitia untuk direkap ya supaya jelas setiap hari berapa santri yang pulang ya 1-2 orang ya. Nah, supaya kita bisa juga melakukan tindakan terhadap santri-santri yang memang belum pulang. Karena sekali lagi libur atau belajar di masyarakat itu adalah hak bagi anak-anak kita. Oke. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya, terima kasih pada seluruh sahabat untuk perhatiannya. Sekali lagi mari kita laksanakan tugas di hari pertama ini dengan semangat, dengan disiplin tinggi ya, dengan spirit yang tinggi ya, mari kita laksanakan dengan baik tugas-tugas kita. Demikian, Allahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka.